Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya barusan ini dengarkan percakapan Akbar Faisal sama Anies Baswedan. Sampai ini sambil tiduran, sambil meremelek. bangun saya sambil berbaring, maklum udah sepuh ya. Lamanya itu berapa ya, 1 jam 23 detik lama, dan omongannya ini ya, Anies itu ya sedap ya, banyak hal yang menarik ya, terutama soal kepemimpinan ya, soal cara dia ngambil keputusan. Ini yang penting ya, satu aja yang mau saya angkat, soal waktu itu kan dia menutup Alexis ya, waktu jadi gubernur ya, tempat hiburan yang untuk kalangan menengah ke atas lah, sarang dari prostitusi, dan juga apalagi yang dia tutup reklamasi gitu. Dia stop, dia hentikan tanpa ada ribut-ribut ya. Jadi ada istilah dia itu tegas tapi tetap stabil ya. Mungkin orang bisa marah tapi jangan marah-marah gitu. Kalau marah itu, kata Anies, itu perasaan ya. Kalau marah-marah itu ekspresi. Nah, tampaknya itu tidak diambil jalan, marah-marah saat Anies itu ngambil keputusan yang tidak setuju oleh masyarakat, diikuti aspirasi itu memang menyalahi aturan dan nggak usah mencaci maki gitu ya. Itu memang satu cara pengambilan keputusan yang baru ya, dan dia bukan baru, khas Anies lah paling enggak, tapi rupanya dia ngambil contoh itu dari 2 tokoh Jogja yang memang halus pembawaannya ya, yaitu pertama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, siapa kata Anies yang bisa membantah bahwa Jenderal Sudirman itu tidak tegas? Orangnya tegas, tapi dia tidak pernah mencaci maki, tidak pernah membentak orang, katanya. Kira-kira begitu ya. Jenderal Sudirman ini yang kemudian disebut sebagai Bapak TNI. Bapak TNI, dan wafat dalam usia yang muda, yaitu 34 tahun, belum sampai 35, dan itu menjadi inspirator dari Anies Baswedan ya. Terus dia kemudian menyebut nama Sultan Hamengkubuwono ke-9 ketika menghadapi Belanda ya, yang mengatakan langkahi mayat dulu baru bisa masuk ke Jogja bagaimana gitu. Pokoknya dia menyebut 2 nama itu. Yang khusus Sultan Hamengkubuwono itu Anies nggak jelaskan konteksnya ya, atau terlalu sedikit ceritanya sehingga saya nggak nangkap maksudnya itu apa. Tapi poinnya itu dia belajar gitu loh dari Sultan Hamengkubuwono yang nggak pernah marah-marah, nggak pernah mencaci orang, tapi orang nggak bisa membantah, dia tegas ya. Beda dengan sopan santun seperti pramugari katanya, atau seperti pelayan di restoran ya. Dia sopan santun, tapi kalau tegas tuh berbeda ya. Ngambil satu sikap yang harus diambil dan tujuan tercapai, tapi nggak usah dengan cara mencaci orang lain.
nggak usah dengan marah-marah, tapi tujuannya tercapai. Ya cuman itu yang bisa saya tangkap poinnya, dan itu cukup ya untuk menjadi pelajaran saya sendiri. Ya. Dan beda dengan lembek katanya. Ya memang kalau Soekarno itu ekspresif ya, ekspresif kan, dan dia berjanji kalau akan memimpin sendiri pertempuran terhadap Belanda. Tapi ketika Jogja diduduki oleh Belanda dan Sudirman itu mengajak Soekarno itu memenuhi janjinya, Soekarno tidak mau, dia lebih baik menyediakan ditawar supaya dapat peluang satu perjuangan diplomatik dan bukan semata-mata militer sebagaimana yang dikehendaki oleh Sudirman. Dan di situ tampaknya Sudirman kecewa dan dia kemudian memimpin gerilya sambil memberikan pesan kepada sejarah politik Indonesia modern bahwa Soekarno semacam mengingkari ucapannya sendiri. Tetapi Soekarno mengucapkan janjinya itu dengan suara keras dan seperti biasa, dengan suara yang gagah ya. Jadi ketegasan itu dalam perspektif Anies itu tidaklah harus diekspresikan dengan cara menyerang orang lain, dengan cara marah-marah, dengan cara mencaci, tapi tujuannya tercapai. Kira-kira gitu ya. Sebenarnya ya moga-moga kalau supaya lebih akurat silakan lihat sendiri ya. Bagus itu, bagus ya. Mungkin juga saya salah nangkep karena pertama faktor usia udah 64 dan juga faktor dengernya sambil ngantuk ya tuh. Tapi lumayanlah bikin video untuk kenang-kenangan dalam hidup yang pendek ini. Oh ya, yang penting sebenarnya itu bukan Anies ya, yang penting itu sebenarnya saya bikin video ini, saya ingin menyelesaikan Masjid 6 Syuhada itu loh, ya, bukan Masjid Syuhada tapi 6 Syuhada, terinspirasi dari dibunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam oleh rejim yang kemarin itu, dan belum kelar, kira-kira memerlukan dana 200 juta lagi supaya masjid di atas tanah wakaf 120 meter, 2 lantai itu, 1 lantai sudah diresmikan oleh kepala desa di sini bulan Mei 2 tahun yang lalu, 2023. Harus sabar nih. Dan itu nanti jadi pusat dakwah ya dalam manajemen pesantren Ojolali. Silakan didonasikan dananya untuk pembangunan Masjid 6 Syuhada yang sudah menghabiskan dana 800 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan?
Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bib Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bib Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasmir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.